Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya yang akan menemani adik-adik semua belajar pada materi pengukuran dalam kinerja ilmiah. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mau tanya dulu nih, kalian tahu gak sih gimana cara memastikan baut suatu roda ban sesuai dengan murnya? Atau kalian tahu gak sih kalau alat apa yang cocok untuk mengukur suatu benda? Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak materi berikut ini. Oke, kita masuk topik yang pertama, yaitu macam-macam alat ukur. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali alat ukur yang sering kita jumpai. Alat ukur tersebut digunakan sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan apa yang ingin kita ukur dan ingin kita ketahui. Berikut adalah beberapa alat ukur yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah timbangan, kedua meteran, ketiga stopwatch, keempat termometer, kelima jangka sorong, dan ke-16 dan lain sebagainya. Besaran, selanjutnya kita memasuki ke besaran, satuan, dan dimensi. Pernahkah kalian membeli buah di supermarket? Sebelum membayar buah, biasanya buah yang kalian akan beli akan ditimbang dahulu. Nilai apa yang ditunjukkan oleh timbangan tersebut? Apakah memiliki satuan? Nilai yang ditunjukkan adalah nilai massa buah. Massa dapat diukur dengan timbangan dan memiliki satuan. Massa merupakan salah satu contoh besaran. Jadi, besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur atau ditentukan. Besaran terdiri dari dua jenis, yaitu besaran pokok serta besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang satunya tersusun dari beberapa satuan besaran pokok. Kemudian kita bahas juga sistem satuan. Besaran itu berkaitan erat dengan satuan. Satuan merupakan ukuran yang akan menjadi acuan dari suatu besaran. Nah, para ahli atau masyarakat itu, dia membuat sebuah kesepakatan atau suatu sistem yang saat ini kita kenal dengan Satuan Internasional atau SI. Nah, berikut adalah Satuan Internasional untuk besaran pokok. Misalnya, nama besarannya itu panjang, maka lambang besarnya itu adalah L kecil. Dan satuan internasionalnya itu meter atau M kecil. Nama besarnya itu massa, lambangnya itu M kecil. Dan satuan internasionalnya itu kilogram atau kg. Tadi kan dijelaskan bahwa besaran turunan merupakan besaran yang satuannya terdiri dari besaran pokok. Berikut ada beberapa satuan SI untuk besaran-besaran turunan. Misal kita ambil contoh nama besarannya itu luas dengan satuan SI-nya. M pangkat 2 itu didapat dari mana sih? Jadi rumus luas itu kan luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang ini merupakan besaran pokok. Panjang memiliki satuan internasional yaitu M. Lebar juga merupakan besaran pokok dan memiliki satuan internasional juga M. Jadi ketika panjang kali lebar, maka M dikali M sama dengan M kuadrat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain materi yang tadi ada juga materi dimensi. Dimensi merupakan sebuah cara suatu besaran turunan disusun berdasarkan besaran pokok. Dimensi ini dari beberapa pokok berupa lambang yang ditulis berupa kurung, siku, serta huruf kapital tertentu seperti pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh dimensi pada besaran pokok. Misalnya, nama besarannya itu panjang, maka dimensinya itu adalah L kapital, dan nama besarannya, massa dimensinya ada M kapital dan sebagainya. Sekarang kita bahas tentang jangka sorong. Jangka sorong memiliki 8 komponen. Bagian-bagian pertama disebut dengan rahang luar. Bagian kedua disebut dengan rahang dalam. Bagian ketiga disebut dengan tangkai ukur kedalaman.
Bagian keempat disebut skala utama dengan satuan sentimeter. Bagian kelima disebut dengan skala inci. Bagian keenam disebut dengan skala nonius. Bagian ketujuh disebut dengan skala inci. Dan bagian kedelapan disebut skrup pengunci. Berdasarkan bagian-bagian dari jangka sorong tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala nonius dan skala utama. Pada pengukuran jangka sorong, pasti ada mengalami kesalahan pengukuran atau ketidaktelitian. Kesalahan-kesalahan itu disebut dengan nilai ketidakpastian. Untuk mengetahui nilai dari ketidakpastian, kita dapat menggunakan rumus delta X sama dengan setengah dikali nilai skala terkecil, atau kita juga bisa menggunakan rumus X plus minus delta X. Kita lanjut dengan membahas micrometer skrup. Micrometer skrup merupakan alat yang digunakan untuk mengukur benda berukuran kecil atau tipis yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Terdapat 8 bagian juga pada micrometer skrup dan dapat dilihat di layar. Mencari rumus ketidakpastian pada micrometer skrup, kita dapat menggunakan rumus yang sama seperti mencari nilai ketidakpastian pada jangka sorong. Nah, berikut ada latihan soal yang harus kalian kerjakan dengan cara men-scan kode tersebut di HP kalian dan latihan soal akan muncul. Dan selamat mengerjakan. Bye!